Wawancara sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka wawancara berfungsi sebagai A. Metode kriterium, B. Metode primer, C. Metode utama, D. Metode pelengkap. Jawabannya adalah metode pelengkap. Interview bisa difungsikan sebagai metode primer, metode pelengkap, dan sebagai kriterium. Bila interview dijadikan sebagai satu-satunya alat pengumpul data atau sebagai metode utama dalam pengumpulan data, maka metode ini berfungsi sebagai metode primer. Sebaliknya, jika ia difungsikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang tidak bisa dilakukan dengan metode lain, maka posisinya pada kasus ini adalah sebagai metode pelengkap. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, metode interview juga digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang telah diperoleh dengan cara lain, seperti metode tes, kuesioner, dan sebagainya. Dalam kasus seperti ini, metode interview difungsikan sebagai batu pengukur atau kriterium. Konseli memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain. Perbedaan karakteristik konseli juga akan berpengaruh pada kebutuhan yang berbeda satu sama lain. Untuk membantu konseli memenuhi kebutuhannya, guru BK perlu melakukan asesmen kebutuhan. Guru BK dapat melakukan asesmen kebutuhan dalam dua teknik, yaitu A. Tes psikologis dan non-tes, B. Inventory dan skala psikologis, C. Tes dan non-tes, D. Tes dan observasi. Jawabannya adalah C. Tes dan non-tes. Asesmen kebutuhan dilakukan dengan menggunakan dua teknik, yaitu tes dan non-tes. Dalam bentuk tes, contohnya yaitu tes psikologis, tes minat bakat intelijensi, kepribadian, dan lain-lain. Dan dalam bentuk non-tes, contohnya AUM, umum, AUM PTSDL, observasi, skala penilaian, wawancara, catatan, dan lain-lain. Angket dan skala psikologis pada hakikatnya merupakan jenis instrumen yang berbeda, namun sering dianggap sama oleh sebagian orang. Perbedaan angket dan skala psikologis terletak pada A. Data yang diungkap angket berupa konstruk psikologis, sedangkan skala psikologis mengungkap data faktual. B. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. C. Hasil data angket perlu dilakukan uji reliabilitas, sedangkan hasil data skala psikologis bisa langsung digunakan. D. Angket digunakan untuk mengukur aspek afektif, sedangkan skala psikologis digunakan untuk mengukur aspek kognitif. Jawabannya adalah B. Angket bisa digunakan untuk mengungkap banyak hal, sedangkan skala psikologis hanya mengungkap satu atribut tunggal. Memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil, efisiensi, dan kualitas merupakan tujuan dilakukannya A. Evaluasi, B. Non-tes, C. Pengukuran, D. Tes. Jawabannya adalah A. Evaluasi. Evaluasi merupakan suatu penyelidikan
atau investigasi karakteristik dan manfaat suatu program. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi tentang efektivitas program sehingga dapat mengoptimalkan hasil, efisiensi, dan kualitas. Hal ini mengandung arti bahwa evaluasi dilakukan untuk melihat keterlaksanaan dan ketercapaian kegiatan atau layanan yang telah dilaksanakan dalam upaya mengambil keputusan. Sosiometri ditujukan untuk meneliti hubungan antara anggota kelompok dengan anggota lainnya dalam suatu kelompok. Dengan demikian, sosiometri dapat digunakan untuk hal-hal berikut ini. A. Mengetahui popularitas seseorang dalam kelompok. B. Menyelidiki ada tidaknya sikap dalam kelompok. C. Menyelidiki kesukaan seseorang. D. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. Jawabannya adalah D. Menyelidiki perilaku anggota kelompok. Sosiometri banyak digunakan untuk mengumpulkan data tentang dinamika kelompok. Sosiometri juga dapat digunakan untuk mengetahui popularitas seseorang dalam kelompoknya, menyelidiki kesukaan seseorang terhadap teman sekelompoknya, baik dalam pekerjaan, sekolah maupun teman bermain, menyelidiki ketidaksukaan terhadap teman sekelompoknya. Perhatikan beberapa pernyataan di bawah ini. 1. Salah satu metode pengumpul data. 2. Terstandar. 3. Alat ukur yang objektif. 4. Alat untuk menyimpulkan. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang tepat mengenai pengertian tes psikologi? A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. Semua jawaban benar. Jawaban yang benar adalah A. 1, 2, dan 3. Menurut Groenland dan Lin 1990, tes adalah sebuah alat atau prosedur sistematik untuk mengukur perilaku sampel. Sejalan dengan itu, Cronbach 1984 menyatakan bahwa tes adalah prosedur sistematik untuk mendeskripsikan dan mengamati perilaku seseorang dan menggambarkannya dengan bantuan skala numerik atau sistem kategori. Kesimpulannya adalah tes merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diukur secara objektif dan terstandar dan dibakukan atas sampel perilaku tertentu. Tes intelijensi yang dikembangkan oleh David Wechsler digunakan untuk orang dewasa adalah A. Tes SPM, B. Tes CFIT, C. Tes WISC, D. Tes WAIS. Jawabannya adalah tes WAIS. David Wechsler membagi tes intelijensi menjadi dua model, yaitu 1. Tes WISC adalah tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi umum pada anak usia 6-16 tahun. 2. Tes WAIS adalah tes yang digunakan untuk mengukur intelijensi umum pada orang dewasa.